Hai Ibu, hai Ayah, saya Dokter Ike dari tim Yoyael. Hari ini kita mau ngobrol tentang bayi kuning. Siapa yang nggak takut bayinya akan kuning? Kayaknya hampir semua orang ya. Nah, kuning itu apa sih? Istilah kedokterannya adalah ikterik atau jaundice. Yang menyebabkan kuning itu apa? Yang menyebabkan kuning adalah zat bernama bilirubin. Bilirubin ini adalah zat sisa yang terjadi karena pemecahan sel darah merah. Umumlah pada bayi baru lahir. Nah, harusnya bilirubin itu akan diolah atau diproses di organ yang namanya hati atau liver untuk kemudian dikeluarkan melalui pipis atau pup. Nah, pada bayi baru lahir, biasa dong, kan pencernaan juga masih belum lancar, organ-organ juga masih berkembang, terutama hati juga kan masih perlu waktu untuk matang gitu. Jadi ada kalanya, dan ini secara normal, terjadi yang namanya bayi kuning atau jaundice. Kalau pada bayi yang cukup bulan, hampir 60% mengalami kuning atau jaundice ini ya. Pada bayi prematur, hampir 80% akan mengalami kuning atau jaundice. Jadi ada dua yang kita kenal dalam kuning. Ada karena breastfeeding jaundice, ada juga breast milk jaundice. Bedanya apa? Kalau pada breastfeeding jaundice, itu di awal-awal kelahiran, ibu baru belajar untuk menyusui. Bayi juga baru belajar untuk menyusu. Kadang-kadang posisi latch on juga belum maksimal, suckling bayi juga belum optimal, sehingga ASI yang didapat oleh bayi pun belum begitu cukup atau belum begitu banyak. Sehingga bowel movement atau pergerakan pencernaan bayi pun belum maksimal. Itu yang menyebabkan bilirubin masih ada di dalam tubuh, belum dikeluarkan melalui pipis ataupun pup. Sehingga cara yang harus dilakukan adalah kita susui bayi sesering mungkin dan lamanya pun cukup gitu. Jadi kita susui per 2 jam, lalu kita berikan waktu yang cukup untuk bayi belajar menyusu sehingga ASI yang didapat juga cukup dan maksimal, sehingga nanti bilirubin akan keluar bersama dengan pipis dan pup. Nah, yang kedua adalah breast milk jaundice. Breast milk jaundice ini justru dia kuning karena ASI. Kok bisa ya? Karena harusnya hepar atau liver atau hati yang memecah zat bilirubin ini justru memecah antibodi yang ada di dalam ASI. Ini terjadi lebih rendah persentasenya dibandingkan dengan breastfeeding jaundice. Bahaya nggak sih dok kalau breast milk jaundice? Sebetulnya tidak, lanjutkan saja menyusui silahkan. Tidak ada keharusan untuk menyetop ASI. Jadi silahkan disusui dan variatif. Kalau pada breastfeeding jaundice, kita akan melihat kuning berangsur hilang kurang lebih 2 minggu lah. Tapi kalau pada breast milk akan lebih lama, hampir sekitar 2 bulan. Dan itu variatif ya, tergantung anak. Tapi apakah harus di stop ASI-nya? No, silahkan. Lanjutkan saja. Silahkan susui sesering mungkin dan berikan waktu yang cukup untuk bayi dan ibu sama-sama belajar. Begitu. Sekian kita ngobrolnya tentang kuning. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ngobrol-ngobrol, komen di bawah. Terima kasih.